Hai guys, selamat datang kembali di Lamceng Studio Channel bersama kakak Franz, kakak pemilik Lamceng Studio Channel. Hari ini kakak akan melanjutkan topik mengenai CSS ya, CSS property yang banyak digunakan, yaitu adalah box sizing guys. Box sizing itu apa guys? Jadi box sizing ini kegunaannya adalah untuk jika kita memiliki suatu kontainer div ataupun span ataupun apapun, itu kita dengan menggunakan box sizing kita diperbolehkan untuk menambahkan padding guys, padding ya. Jadi padding nanti kita lihat guys ya. Jadi begini penjelasannya seperti ini kurang lebih. Misalnya kita mempunyai satu kontainer seperti ini guys. Oke, kontainer seperti ini guys. Ini tingginya, misalnya ini tingginya ya, ini tingginya misalnya 100 pixel guys. Misalkan 100 pixel tinggi ya guys, height ya. Kemudian width-nya di sini misalnya kita width edge ini salah. Misalnya width ini ya, width-nya atau lebarnya ini misalnya katakan di sini 400 pixel guys. Nah, ini adalah kontainer ya guys, ini kontainer div, misalnya div. Oke. Kemudian di dalam div ini ada paragraf guys ya. Kemudian letak paragraf ini kita letakkan pas di bawah sini ya. Ini adalah paragraf guys. Paragraf ya, atau teks ya. Kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan padding guys. Padding dari border ini kontainer guys. Misalnya sebanyak di sini kita tambahkan padding ya. Ini kita tambahkan padding ya guys. Padding top ya. Misalnya 50 pixel. Maka apa yang terjadi guys? Tanpa menggunakan box sizing, maka ukurannya akan bertambah guys. Ini akan bergeser ya. Jadi kontainer ini akan berubah ukurannya, membesar dia. Dia akan menjadi tingginya bertambah menjadi 150 guys. Jadi ini akan bertambah nih. Jadi ini tinggi height-nya ya guys. Ini akan bertambah. Jadi 150 nih. 100 ditambah ini padding top 50 guys. Jadi height-nya ini berubah menjadi 150. Padahal kita tidak mau ya, kita ingin mempertahankan kontainer ini guys ya, tetap 100 ya. Dengan memberikan padding memberi dalam kontainer ini memberikan padding dan paragraf ini posisinya tetap sama ya. Artinya tingginya tetap 100 ya guys, bukan 150. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu kita gunakan box ini guys, box sizing CSS. Oke, kita coba ya guys ya sekarang ya. Oke. Oke, kita misalkan coba di sini guys. Ini kita kasih save as namanya box sizing.html ya guys. Ini kita jadikan HTML5 guys. Ini kita jadikan. Ini kita hapus ya. Kemudian kita rubah nih guys. Box sizing judulnya. Oke, kita buat satu div dulu ya. Div di sini kita kasih paragraf ya guys ya. As usual ya. Dan kita ambil dari misalnya lorem ipsum lagi ya. Ini aja kita copy guys. Nah, oke, sekarang kita preview ya. Nah ini ya, sekarang kita atur letaknya ya. Div-nya kita kasih style di sini div.
Oke, div. Oke, di sini kita kasih width ya, width misalkan 500 pixel, height-nya di sini misalnya 200 pixel guys. Kita coba cek ya. Nah, ini seperti ini ya. Sekarang kita kakak kasih di sini border ya, border 1 pixel. Kemudian color kasih red saja, kemudian kita kasih dash. Nah, ini guys. Oke. Ini height-nya kita kasih aja 300 deh. Ini 2 pixel ya atau 3 ya biar kelihatan. Nah, nih guys. Sekarang kita kasih padding nih. Dari garis putus-putus yang atas kita kasih padding ya ke bawah ya. Apa yang akan terjadi ya? Padding top guys di sini. Padding top misalnya 50 pixel guys. Kita lihat nih guys, sebelum kita refresh ya ukurannya segini ya. Jadi height awalnya tingginya adalah 300 ya guys ya. Ini adalah 300 nih di sini nih. Tingginya nih. Ini 300. Kita kasih padding nih sebanyak 50 padding top. Apa yang akan terjadi guys? Nah, ini akan bertambah guys. Jadi 50-nya turun ke bawah dan kontainernya pun tingginya bertambah nih. Ini yang bukan kita harapkan guys seharusnya ya. Nah, kita buat div yang kedua nih sekarang nih ya. Div kedua tanpa padding top ya. Kita lihat ukurannya sama. Oke, div kedua. Div di sini ya. Div ya, kita kasih div kedua ya. Atau div pertama ya. Ini kita kasih div pertama. ID ya, ID sama dengan div pertama ya. Ini kita kasih div kedua aja ya guys ya. Jangan jadi kelas ya. Kalau jadi kelas nanti dua-duanya sama ya perlakuannya. Ini div kedua ya, buffer. Ini kita copy ya. Ini div pertama. Div pertama. Oke. Yang pertama kita nggak berikan padding nih. Oke. Sini kita samakan ya. Oke, kita coba refresh ya. Ini sama nih ukurannya nih guys ya, tanpa padding ya. Lebarnya 500 dan tingginya 300. Nah, ini nggak kelihatan ya guys ya. Gimana kalau kita kesampingkan saja float ya. Di sini kita div. Oke. Float left. Oke, kemudian margin di sini kita kasih misalnya 30 pixel. Supaya ke samping guys, biar kelihatan. Nah, ini adalah udah kelihatan nih guys ya. Jadi yang ini adalah div pertama ya. P div pertama dan yang ini adalah yang div kedua. Padahal ukurannya sama guys ya. Kalau kita lihat perbedaannya ya, ini kalau kita definisikan yang pertama juga adalah 500 pixel ya. Yang kedua, yang pertama lebarnya 500 nih, 500 div pertama ya. Dan tingginya 300. Sedangkan yang kedua sama, lebarnya di sini ke kanan adalah 500, tingginya berubah menjadi 300. 300 plus di sini padding guys. Paddingnya berapa? Paddingnya 50. Jadi tingginya bertambah nih. Tinggi yang div kontainer kedua menjadi 350. Padahal kita tidak mengharapkan itu. Harusnya sama tingginya walaupun diberikan padding 50. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, kita gunakan di sini box sizing guys ya. Box di sini tidak ada ya, di dalam Macromedia tidak keluar ya box sizing. Kemudian di sini adalah border box. Jadi ada 4 ya, ada 4 value. Defaultnya adalah content box seperti ini guys. Jadi tergantung dari konten dia akan bertambah paddingnya ya. Nah, kita yang kedua adalah kita rubah set menjadi border box, yaitu width and height properties, min and max properties, include content padding and border. Yang ketiga adalah initial default value yang diberikan pada saat kontainer itu diciptakan. Dan yang keempat adalah inherit ya, turunan dari elemen parent ya, induk ya. Nah, sekarang kita rubah nih menjadi border box sizingnya menjadi border box guys. Sekarang kita coba refresh. Nah, ini ukurannya sudah menjadi
sama, walaupun padding diberikan 50. Nah, gitu guys ya, kegunaan daripada box sizing. Nah, kenapa kakak banyak membahas CSS yang penting-penting ini? Karena nanti kita akan gunakan semua ini di dalam menata konten ya. Membuat landing page nanti, membuat desain web satu halaman dengan CSS murni ya, tanpa menggunakan table ya, nanti ya. Sebenarnya table juga ada CSS-nya, tapi nanti saja guys ya. Oke. Nah, inilah kegunaan daripada box sizing guys ya. Oke. Untuk video tutorial kali ini cukup sampai di sini ya. Ikuti terus video kakak selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.